Pada akhirnya sejarah memalukan itu tiba di akhir tahun karena peringkat internasional mendaftarkan Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi sebagai pemimpin otoriter dan korup di dunia bersama-sama dengan Presiden Bashar al-Assad yang kemarin ditumbangkan di Suriah. Jadi kita sekarang ada di dalam paket yang menunjukkan bahwa seluruh akibat dari perjalanan politik Presiden Jokowi berakhir dalam catatan buruk dunia. Generasi per generasi akan ingat bahwa inilah satu era ketika seluruh olok-olok, seluruh satire, seluruh kritik dari masyarakat sipil akhirnya memperoleh resonansi di tingkat internasional. Jadi bayangkan misalnya dalam kurikulum, di dalam sejarah percakapan tentang korupsi, nama Indonesia ada di situ, yaitu nama Presiden Jokowi. Jadi sebetulnya apa yang sudah kita pamerkan ke luar negeri adalah keburukan. Apa yang kita catatkan di dalam global IDIS adalah ide yang koruptif, akan dibantah. Oke, silakan, mungkin Presiden Jokowi akan membantah semua hal itu. Buzzer akan dikerahkan, headline akan dibuat bahwa itu hanya upaya luar negeri untuk mengacak-ngacak Indonesia. Lalu survei akan dibuat lagi bahwa Jokowi adalah presiden yang paling bermutu di Indonesia. Tetapi sejarah dunia itu adalah bagian, atau sejarah Indonesia adalah bagian dari sejarah dunia. Tidak ada sejarah unik Indonesia. Indonesia bagian dari dunia, maka sejarah Indonesia adalah bagian dari sejarah dunia. Sejarah Israel bagian dari sejarah dunia, sejarah Amerika bagian dari Rusia. Jadi sejarah itu adalah satu garis secara panjang, long durée dalam ilmu-ilmu makro history. Indonesia ada bagian dari penyumbang pemburukan korupsi di dunia itu, penyumbang pemburukan otoritarisme di dunia itu, bahkan penyumbang bahasa para juri itu negara kriminal. Kira-kira itu intinya. Jadi kita dipermalukan sebetulnya di depan mata internasional, dan sorotan itu akan membekas dalam catatan-catatan politik para peneliti yang akan mengevaluasi apa sebetulnya yang terjadi selama Presiden Jokowi memerintah, sehingga dia memperoleh label sebagai satu dari sedikit orang yang berprestasi di bidang kriminal korupsi, satu dari sedikit orang yang berprestasi di bidang perusahaan demokrasi. Jadi kalau kita yang ucapkan itu, ya mungkin kita ditangkap oleh undang-undang ITE, tapi silakan tangkap mereka yang melakukan pemeringkat di tingkat internasional global. Lembaga pemeringkat korupsi dan kejahatan demokrasi itu apa judulnya, ICP, yaitu menunjukkan dengan tepat bahwa kenapa Presiden Jokowi masuk di dalam kategori itu sebagai penjahat demokrasi, sebagai pemimpin korupsi. Karena dua hal. Pertama, Jokowi memakai dan memanipulasi hukum dan konstitusi untuk menguasai negara. Itu yang berkali-kali ditunjukkan dengan fenomena fufu-fapa segala macam itulah. Yang kedua, menggunakan kekuasaan dia untuk menghalangi para pejuang demokrasi. Jadi korupsi dan kejahatan kemanusiaan itu satu paket. Dirumuskan dengan cara sederhana, korupsi adalah upaya untuk merampas kekayaan negara untuk kepentingan kelompoknya, dan korupsi adalah upaya untuk membajak demokrasi itu. Jadi seluruh yang pernah diterangkan oleh BEM UI, BEM Jok Gajah Mada, BEM Erlangga, BEM macam-macam itu, atau BEM se-Indonesia itu, seluruh satire yang pernah dibuat oleh mahasiswa yang mengolok-olok bahkan menggantung patung Pak Jokowi di alun-alun UGM atau di pusat-pusat kampus, yang BEM UI yang membuat ironi tentang si penipu segala, akhirnya memperoleh
kejelasan ketika Presiden Jokowi dinobatkan sebagai satu di antara sedikit pemimpin terburuk di dunia, terburuk dalam soal korupsi, di dalam upaya untuk merusak demokrasi, dalam maneuvering untuk memanipulasi konstitusi. Jadi itu semuanya benar, dan itu sebetulnya yang menyebabkan dunia itu menghitung Indonesia sebagai negara gagal tuh. Itu dasarnya kan. Dan itu juga yang kita maksud di dalam pembicaraan beberapa tahun sebelumnya, bahwa pasti kelakuan Jokowi ini akan dihitung oleh sejarah tuh. Berkali-kali saya terangkan, dibahas di FNN, dibahas di banyak podcast yang kritis, bahwa Jokowi itu akan dinobatkan sebagai seorang buruk, seorang tiran, seorang despot bahkan tuh. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi apa yang mau dikatakan oleh para pemuja Jokowi, apa yang mau dikatakan oleh para pembela dinasti Jokowi, apa yang mau dikatakan oleh mereka yang memperkarakan dan mempidanakan, melaporkan aktivis-aktivis yang mendung-dungkan Jokowi, yang mensatirkan Jokowi, semua itu akhirnya dimedalikan oleh dunia internasional. Jadi sesuatu sudah terjadi, dan kita harus telan itu sebagai kutukan bahwa kita memilih seseorang yang tidak punya kapasitas, dan satu-satunya kapasitasnya adalah merusak demokrasi, satu-satunya kapasitasnya memperluas wilayah korupsi. Sekali lagi, itu yang ditemukan oleh dunia internasional berdasarkan pantauan kritis dari jurnalis-jurnalis investigasi di seluruh dunia. Jadi itu sangat objektif dan sudah dicatat dalam sejarah. Saya pikir dengan publikasi dari OCCRP ini bisa jadi dasar aparat penegak hukum atau kekuatan politik lah ya, partai-partai politik di Indonesia untuk mulai melakukan pengusutan terhadap berbagai kasus dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya. Jadi jelas sekarang ada momentum untuk memulai investigasi terhadap kejahatan ekonomi, politik, dan korupsi dari keluarga Pak Jokowi. Datanya tersedia, apalagi yang mesti ditunggu. Dan itu yang saya kira semacam Wahyu Cakraningrat yang datang ke PDIP, dan secara timely dan secara tepat waktu PDIP membongkar kerangka kerja politik Jokowi yang memang membusuk. Jadi terhubung sekarang bahwa kritik dari PDIP dan upaya PDIP untuk supaya mengamankan data-data dan fakta-fakta itu lewat kemarin hebohnya Ibu Koni membawa itu ke Rusia untuk dipatenkan supaya tidak dianggap sebagai barang bukti yang tidak dilenyapkan oleh pemerintahan Jokowi atau pemerintahan yang mengandalkan kekuasaan semata. Jadi bisa dimulai satu agenda untuk tidak mungkin lagi diimpeach karena beliau udah bukan lagi presiden, tapi kejahatan korupsi itu kan tidak ada kadaluarsanya tuh. Jadi sekali lagi bisa dimulai, diproses saja di dalam sistem hukum kita, di DPR mulai dibuat semacam komisi penyelidikan kejahatan politik Jokowi supaya bangsa ini bisa legah ke depan, supaya pemerintahan Pak Prabowo tidak terbebani dengan excess baggage atau keranjang sampah politik, keranjang sampah korupsi, keranjang sampah kejahatan demokrasi, kejahatan konstitusi yang harus dibawa-bawa oleh presiden baru, oleh Presiden Prabowo. Jadi beban itu justru mesti kita hilangkan dengan menginvestigasi. Itu fairnessnya di situ tuh. Ada hak bela diri dari dinasti Jokowi, ada hak untuk mengajukan semacam keberatan ke forum internasional. Tetapi apa yang sudah diputuskan di dunia di dalam sistem global itu sudah jadi penanda bahwa rejim yang lalu itu adalah rejim yang busuk, yang bajingan tolol sebetulnya di dalam bahasa saya. Tapi bahkan lebih dari itu tuh. Kalau saya katakan bajingan tolol, mungkin sensasi psikologisnya tinggi sekali. Tetapi yang sekarang adalah penjahat kriminal dalam soal korupsi dan demokrasi, itu betul-betul aksioma sejarah, dalil sejarah yang dicatatkan di dalam sejarah dunia tentang kondisi Indonesia yang betul-betul buruk di era Jokowi. Nah, sekali lagi itu keadaan yang memungkinkan kita untuk berdamai dengan fakta itu, tetapi dengan mengingat bahwa kejahatan tetap kejahatan. Jadi tidak ada lagi alasan bahwa mereka yang mengkritik kekuasaan, termasuk kekuasaan hari ini, harus menghadapi undang-undang ITE yang dibuat oleh Jokowi. Jadi rejim Pak Prabowo harus mulai dengan fakta bahwa ada file internasional yang mendefinisikan presiden sebelumnya itu
Mulyono, Presiden tidak dicatat sebagai Mulyono, disebut sebagai mantan Presiden Jokowi adalah agen atau pelaku kejahatan kriminal di bidang korupsi, di bidang manipulasi pemilu, dan itu semua yang akan jadi bahan disertasi itu. Sebetulnya soal-soal itu juga sudah ditulis dengan baik oleh Pak Hasto, Sekjen PDIP, di dalam disertasi beliau yang dapat cum laude itu. Jadi artinya pembenaran akademis sudah dibuatkan oleh Hasto yang tahu betul apa yang terjadi di dalam pemerintahan Pak Jokowi di waktu yang lalu.